Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erlita. Saya ingin membuat vlog nih tentang yang lagi heboh sekarang ini, yaitu apalagi virus corona. Ya guys, betul, virus corona. Virus corona ini adalah musibah untuk seluruh dunia, untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa manapun. Yang paling terasa itu adalah faktor ekonomi. Banyak toko-toko yang harus tutup, perusahaan-perusahaan yang harus tutup karena penyakit ini. So, bagaimana? Penyakit ini atau virus ini mengajarkan kita banyak hal. Ada hal positif dan juga ada negatifnya juga, guys. Kalau kita tidak belajar, maka yang dinilai kita hanya satu, yaitu adalah dampak buruknya saja. Kita mulai dari dampak baiknya dulu ya guys ya. Kayak gini, virus corona mengajarkan kita untuk lebih lagi menjaga kebersihan, sering cuci tangan, kemana-mana pakai masker, jaga jarak. Itu yang penting, karena virus ini adalah dari individu ke individu yang lain, yang berawal dari Wuhan. Sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mengantisipasinya terlebih dahulu. Caranya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Sudah banyak ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan orang menjadi korban dari virus corona ini atau yang disebut COVID-19. Semua orang di seluruh dunia berlomba-lomba memecahkan masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Yang paling berdampak adalah sektor ekonomi. Betul kan guys ya? Kebetulan sekarang saya berada di Malaysia. Saya menjadi seorang TKI. Sangat terasa sekali guys, apalagi di Malaysia ini memperlakukan lockdown atau PKP. Sudah mulai diperlakukan mulai tanggal 18 Maret sampai detik ini. Dan ini akan diperpanjang lagi, entah sampai kapan kita juga tidak tahu. Banyak sekali para TKI kita yang kehilangan pekerjaan. Saya tidak akan menceritakan sebuah kesedihan yang saya alami, tapi sharing cerita ke semua banyak yang terjadi di para TKI. Para TKI ini banyak sekali mengalami kesulitan, baik yang legal ataupun ilegal, semuanya mengalami kesulitan. Karena semuanya serba tutup guys. Cuman yang ada pekerjaannya di sektor kebersihan, itu masih ada pekerjaan, tapi mungkin penghasilan pun berkurang. Dan yang lebih terselamatkan yang bekerja sebagai rumah tangga, walaupun pekerjaan bertambah karena majikan selalu ada di rumah, tapi mereka gaji akan tetap jalan guys. Tapi untuk kirim uang ke kampung halaman itu juga sulit. Mungkin ada beberapa bos yang memfasilitasi, tapi juga ada beberapa bos juga yang tidak memfasilitasi para asisten rumah tangganya. Kalau seperti saya, banyak orang yang kerja kilang ataupun pabrik, ada yang juga kedai apapun toko ataupun warung makan, itu sekarang banyak yang tutup. Paling tidak banyak yang dikurangi tenaga kerjanya guys. Salah satunya ya banyak sekali, banyak yang dikurangi. Sedangkan kalau yang hidup di luar itu rumah atau kamar, bilik lah, kita harus bayar sewa setiap bulan, dan itu pun tetap harus kita bayar meskipun kita tidak ada penghasilan. Ada juga buruh harian, banyak sekali buruh harian yang setiap hari harus makan sendiri, ditanggung sendiri. Banyak sekali, banyak sekarang baik di Facebook, Twitter, Instagram, di channel YouTube mengeluhkan hal ini, mengharap pemerintah untuk membantu kita sebagai TKI ini supaya dipermudahkan, paling tidak untuk kebutuhan hari-hari kita dibantu. Seperti ini, banyak orang yang mau pulang kampung tidak bisa pulang kampung karena di Indonesia pun ada wabah seperti ini juga. Terus ada juga yang mau kirim uang, yang punya uang pastinya tidak bisa kirim uang.
Banyak hal yang membuat para TKI ini sedih. Salah satunya adalah kadang seorang TKI pergi ke luar negeri gitu ya guys. Itu kita memperjuangkan keluarga karena punya masalah pastinya dengan ekonomi. Salah satunya dia meninggalkan anak, seperti saya meninggalkan ibu saya, meninggalkan anak saya, orang tua tidak bekerja. Jadi bagaimana caranya, sedangkan kita adalah tulang punggung yang diharapkan kita. Jadi kita sebagai TKI itu kesulitan guys, susah. Susahnya apa? Bekerja tidak bekerja, yang di kampung juga mengharapkan kiriman dari kita, sedangkan kita tidak bekerja. Mereka itu bekerja, mengharapkan apa-apa, itu tidak bekerja. Yang diharapkan adalah kita yang bekerja. Sorry ya guys kalau agak belepotan, biasalah, masih pemula, mohon dimaafkan. Dan seperti ini juga guys, dan kita harus bayar kamar juga, kerja tidak kerja, dan kita harus makan juga. Dan di sini guys, kalau khususnya di Malaysia, bahan pokok itu tinggi, jadi susah kita kalau untuk menghemat, itu susah guys ya. Walaupun terpaksa juga, tapi masih alhamdulillah kita masih bisa makan walaupun mie sama telur. Tapi kalau lockdown ini diperpanjang, kita tidak tahu lagi. Banyak para TKI yang minta tolong ke KBRI, tapi kami tahu juga KBRI urusannya pun banyak yang diurusi. Yang terdaftar saja kurang lebih 3 juta TKI yang dari Indonesia, sedangkan yang tidak terdaftar pasti lebih banyak daripada itu kan guys. Jadi tidak gampang juga. Apa yang penting di sini? Yang penting di sini adalah kita sama-sama berdoa bagaimana caranya kita untuk segera terbebas dari ini. Kita mengikuti peraturan, tapi banyak cerita-cerita lucu guys. Katanya seperti ini, kalau tidak kerja kita bukan mati karena virus corona, tapi kita juga mati karena kelaparan, karena kita gak ada makanan untuk kita makan, kan seperti itu guys. Ada juga guys yang bicara, ini nanti kelamaan lockdown kita itu gemuk, bisa jadi kita kurus, jadi tengkorak hidup, seperti itu guys. Ada juga yang bicara bahwa ini lucu, kata pemerintah kita tidak boleh keluar rumah, dan tapi sama orang yang punya kontrakan kita disuruh keluar rumah karena kita tidak bisa bayar rumah, seperti itu. Hal-hal lucu seperti inilah yang kerap di postingan di Facebook, di Twitter dan segala macamnya. Jadi kalau video ini sampai ada yang tahu, para instansi yang lebih punya kompeten mengurusi kita, bantulah kita dari segi kebutuhan kita, bantulah kita sebagai TKI ini dalam keadaan sulit seperti ini. Carikanlah kami solusi. Apakah kami harus pulang kampung? Mau pulang kampung pun kita tidak punya duit guys, bagaimana gitu kan. Jadi siapapun yang berkompeten di bidangnya yang mengurusi kita, para pahlawan devisa ini, negara tolong bantu kami gitu. Kami akan bersabar, tapi jangan lama-lama bersabar. Kita bisa mati nanti kelaparan, bukan karena virus corona. Kita bisa terhindar dari virus corona dengan menjaga kebersihan, tidak keluar rumah, juga menjaga pola hidup yang baik. Tapi kita tidak akan terselamatkan kalau kita itu kelaparan, karena tidak gampang juga untuk kita mendapatkan tidak gampang juga kita mendapatkan makan. Ruang gerak kita dibatasi, kita tidak boleh keluar. Mau kemana kita cari pertolongan? Untuk para yang berkompeten, bantu kami para TKI. Dan untuk para pejuang devisa dimanapun Anda berada, semangat, jangan pantang menyerah. Dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat, tetap berjuang demi kita, demi keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya berlalu, semua cita-cita kita terwujud. Kita aminkan sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Dukung channel ini. Maaf kalau videonya kurang baik, karena masih pemula dan belajar, dan tidak bisa ngedit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.